Bab 2056, Berjuang Sampai Mati. Setelah Ye Bufan mengatakan ini, ekspresi semua orang berubah. Song Jian dan semua orang di Blue Wind Academy tampak terkejut. Tapi secara logika, itu tidak mungkin. Hanya ada beberapa orang dari Akademi Lingqiao yang sudah ada di sini, dan semua prajurit dan kuda dari keluarga kerajaan Kekaisaran Tianfeng telah dikirim, jadi tidak ada bala bantuan sama sekali. Tepat ketika semua orang mengira dia sedang menggertak, lolongan serigala yang keras tiba-tiba terdengar, diikuti oleh banyak sosok yang menyerbu dari luar halaman sekolah. Kecepatannya sungguh luar biasa cepat, seperti angin dan kilat. Wajah Song Jian penuh dengan keterkejutan, apakah ini serigala angin? Serigala angin adalah monster yang sangat umum di Kekaisaran Tianfeng, terutama di lembah serigala liar tidak jauh dari situ mereka tiba-tiba muncul di kota Sirius. Biasanya, monster tidak akan meninggalkan wilayahnya sendiri, apalagi datang ke kota manusia, tapi hari ini tidak biasa. Yang baru saja melolong adalah serigala besar berambut emas, yang telah mencapai level monster tingkat 5. Jika Dulang masih hidup, dia pasti akan tahu bahwa itu adalah Raja Serigala berambut emas dari serigala liar lembah. Tidak ada keraguan setelah serigala angin ini muncul. Seperti kilat, mereka menerkam pemanah yang diatur oleh Song Jian. Pemanah umat manusia berbeda dengan pelempar lembing kaum barbar. Lembing kaum barbar sangatlah kuat karena kekuatan para pelempar lembing ras manusia. Ras manusia sangat berbeda. Kekuatan busur dan anak panah bergantung pada kualitas peralatannya. Kekuatannya berlipat ganda karena ukiran formasinya. Pada saat ini, para pemanah sedang membengkokkan busur dan mengarahkan anak panah ke orang-orang di lapangan, sama sekali tidak siap menghadapi apa yang ada di belakang mereka. Gale Wolf juga merupakan monster level 4 dengan kekuatan yang sangat kuat. Dalam hal ini, ia benar-benar menghancurkan satu sisi. Gale Wolf dapat mencabik-cabik pemanah dalam sekejap. Sebelum semua orang di arena bisa bereaksi, serigala badai yang tak terhitung jumlahnya telah melenyapkan 3.000 pemanah, dan akhirnya memandang Song Jian dan yang lainnya dengan mata bersemangat. Raja Serigala berambut emas datang langsung ke lapangan, mula-mula menatap Xiao Qing dengan ketakutan, lalu berdiri di samping Ye Bufan dengan ekspresi hormat. Meskipun dia tidak berbicara, semua orang dapat memahami maksudnya. Serigala angin ini akan sepenuhnya mematuhi perintahnya. Ternyata Ye Bufan telah mempersiapkan ini sebelumnya. Dia sudah lama mengetahui bahwa sekelompok besar orang yang dipimpin oleh Song Jian akan mengambil jalan pintas melalui lembah serigala liar, jadi dia meminta Xiao Qing untuk menemukan Raja Serigala Emas. Menghadapi paksaan monster tingkat 8, Raja Serigala Emas tidak memiliki ruang untuk melawan. Selain itu, saya selalu berterima kasih kepada Ye Bufan, jadi saya mengikuti permintaan tersebut tanpa ragu-ragu dan memimpin tentara serigala dan jenderal untuk mengikuti dengan tenang dan datang ke kota Tianlang bersama. Ye Bufan selalu waspada terhadap Song Jian, mengetahui bahwa pihak lain akan menyebabkan sesuatu terjadi ketika mereka datang ke medan perang, jadi dia membiarkan serigala angin ini bersembunyi di kegelapan dan diam-diam bersiap, dan sekarang mereka berguna. Melihat mayat di tanah, ekspresi Song Jian sangat suram. Dia tidak mengerti mengapa pihak lain mampu mengendalikan begitu banyak monster. Semua pemanah ini adalah loyalisnya yang telah dibina dengan hati-hati dan merupakan kunci untuk merebut tahta. Tanpa diduga, mereka dibantai seperti ini. Nama keluarga saya Ye, saya bersumpah demi Tuhan hari ini bahwa saya akan melawan Anda sampai mati. Ye Bufan berkata dengan riang, Yang Mulia, apakah Anda masih punya nyali untuk mengatakan ini sekarang? Saya akui bahwa Anda memiliki beberapa kemampuan, tetapi lalu kenapa? Tidak akan ada perubahan dalam tren umum raja saya untuk mendominasi Kekaisaran Tianfeng. Song Jian berkata dengan ekspresi dingin, apakah menurut Anda saya hanya memiliki hal kecil ini setelah persiapan bertahun-tahun? Bahkan tanpa pemanah, aku masih bisa membunuh kalian semua. Kamu tidak malu dengan kata-katamu. Zheng Sanbao maju selangkah dan berkata, Song Jian, kamu pengkhianat, kenapa kamu tidak mengaku bersalah dan dihukum secepat mungkin? Jika pemanah pihak lain masih di sana, dia mungkin takut dengan 3 poin. Tapi sekarang situasi telah berubah, dan orang-orang yang tersisa tidak memperhatikan sama sekali. Apakah itu Feng Xingkong atau Zhao Lian,
bahkan jika keduanya digabungkan bukanlah tandingannya. Anda ingin saya mengaku bersalah, tetapi Anda tidak layak. Song Jian melambaikan tangannya ke samping, pelayan, biarkan mereka melihat kekuatan Anda yang sebenarnya. Petik 2. Ya, Yang Mulia. Lalu wajahnya dia menunjukkan senyuman sinis, dan tubuh kurusnya terus mengeluarkan suara berderak. Segera, sosoknya tiba-tiba bertambah tinggi, dan dalam sekejap mata, pakaiannya hancur, dan dia berubah dari seorang pria paruh baya kurus menjadi pria kekar. Pada saat yang sama, aura kuat muncul dari seluruh tubuhnya, dan dia jelas merupakan orang kuat di puncak integrasinya, tidak kalah dengan Zheng Sanbao sama sekali. Ekspresi semua orang yang hadir sangat berubah. Anda harus tahu bahwa hanya ada sedikit orang kuat di puncak integrasi, dan dalam sekejap mata, ada satu lagi. Tidak ada yang menyangka bahwa kepala pelayan yang tampaknya patuh ini bisa menjadi pria yang kejam dan kuat yang telah menahan diri selama bertahun-tahun. Setelah melihat perubahan penampilan kepala pelayan, Zheng Sanbao juga menunjukkan ekspresi keheranan. Apakah kamu Qi Huan berlumuran darah? Ya, ini aku. Tawa arogan keluar dari mulut kepala pelayan, dan emosi yang kuat keluar dari seluruh penjuru tubuhnya. Niat membunuh. Setelah bertahun-tahun, aku tidak menyangka ada orang yang mengenalku. Qi Huan berlumuran darah. Ye Bufan melirik Nalan Yujia di sampingnya. Apakah orang ini terkenal? Kamu belum pernah mendengar tentang dia. Kata. Tidak. Ye Bufan menyentuh hidungnya tanpa daya. Dia baru berada di negeri ajaib Kunlun selama beberapa hari. Jadi bagaimana dia bisa bertemu seseorang yang telah bersembunyi selama bertahun-tahun? Qi Huan berbaju darah memiliki tingkat kultivasi yang sangat kuat. Dia sudah berada pada tahap akhir integrasi beberapa tahun yang lalu. Tapi orang ini adalah iblis besar dan metodenya sangat kejam. Dia tidak memerlukan alasan apapun untuk membunuh orang, dan dia membunuh orang di seluruh rumah di setiap kesempatan. 20 tahun yang lalu, Tian Lima teratas dari kerajaan puncak sekte bergabung untuk memburu Qi Huan. Setelah pertempuran berdarah, dia terluka parah dan menghilang. Tanpa diduga, dia bersembunyi di rumah Pangeran Ansun dan menjadi pengurus rumah tangga. Meskipun suara Nalan Yujia tidak keras, kata semua orang yang hadir terdengar jelas. Ekspresi Hua Ziyue menjadi serius. Bagaimanapun, pihak lain memiliki reputasi yang kuat, dan tingkat kultivasinya meningkat, dan dia telah mencapai puncak integrasi. Untuk orang kuat setingkat ini, hanya Zheng Sanbao yang bisa menghadapinya, tapi dengan cara ini keuntungannya tiba-tiba menjadi jauh lebih kecil. Gadis kecil, aku tidak menyangka kamu akan mengingatku juga. Qi Huan tertawa lagi, tawanya penuh kesombongan dan kebanggaan. Karena kamu masih memiliki sedikit ilmu, aku akan menjadi orang terakhir yang membunuhmu nanti. Bah, hanya karena kamu masih ingin membunuh bibiku, aku akan memenggal kepalamu dan memainkannya dengan bola. Jia meludah dengan keras. Meskipun dia tahu bahwa kultivasinya tidak sebaik yang lain, tidak mungkin dia menundukkan kepalanya dan mengaku kalah. Selain itu, ada juga Xiao Qing yang sangat kuat berdiri di sampingnya. Song Jian, apakah ini kartu trufmu? Sepertinya itu belum cukup. Ye Bufan masih tenang dan kalem, tanpa sedikit pun rasa gugup. Apakah itu tidak cukup? Song Jian tersenyum dingin, dan kemudian aura yang sangat kuat meledak, dan dia berada di puncak integrasinya. Semua orang yang hadir menjadi gempar. Meskipun pemanah di pihak pemberontak dimusnahkan, jika ada 2 pembangkit tenaga listrik puncak gabungan, saya khawatir pertempuran hari ini tidak akan mungkin terjadi. Bagaimanapun, puncak gabungan itu terlalu kuat. Selama satu orang dapat menahan Zheng Sanbao, orang yang tersisa dapat menghancurkan mereka semua. Hahaha, Song Jian tertawa dengan arogan, Zheng Sanbao, aku tidak menyangka. Aku benar-benar mengira kamu adalah ahli nomor 1 di kota kekaisaran. Itu karena aku belum mengambil tindakan apapun. Bab 2057, belum cukup. Saat ini, semua orang terlihat kaget, dan mulut mereka terbuka lebar, tidak bisa menutup untuk waktu yang lama. Semua orang tahu bahwa Pangeran Song Jian dari Ansun sedang licik, tetapi mereka tidak menyangka orang ini bisa bersembunyi begitu dalam. Tidak hanya Qi Huan yang berlumuran darah bersembunyi di sampingnya, dia bahkan telah mencapai puncak integrasi.
Dengan kekuatan yang begitu besar, namun ia telah menahannya selama bertahun-tahun, yang menunjukkan sifat pengkhianatnya. Ekspresi Zheng Sanbao menjadi semakin serius. Dia tidak yakin akan menang jika salah satu dari dua orang di depannya dipilih secara acak, apalagi dua puncak gabungan muncul sekaligus. Hati Hua Ziyue penuh dengan kepahitan, dia selalu berpikir bahwa Song Jian tidak berani mengambil tindakan karena dia takut dengan tekanan Zheng Sanbao. Sekarang tampaknya ini jauh dari masalahnya. Kekuatan pihak lain sudah cukup, tetapi peluangnya kurang. Berbeda dengan keluarga kerajaan, para pemberontak bersorak ketika melihat budidaya mereka. Apalagi mereka yang baru saja berkhianat, jika Song Jian gagal maka nasibnya akan hancur. Hal yang sama juga terjadi pada paman dan keponakan keluarga Feng. Kini nasib mereka terikat pada Song Jian, jika Song Jian menang, mereka masih memiliki harapan. Sebaliknya, jika Song Jian gagal, mereka akan hancur total. Ye Bufan tidak panik sama sekali, tapi menunjukkan ekspresi yang menarik. Dia baru saja mengamati Qi Huan dan Song Jian, dan sekarang dia dapat memastikan bahwa alasan mengapa kedua orang tua ini tidak ditemukan oleh orang lain adalah, pertama, untuk menahan kultivasi mereka, dan kedua, mereka dilengkapi dengan senjata ajaib yang melindungi tubuh, aura. Song Jian berkata dengan bangga, anak muda bernama Ye, apakah menurutmu kartu trufku cukup kuat sekarang? Dia awalnya mengira pihak lain akan panik, tapi tanpa diduga, Ye Bufan menggelengkan kepalanya sambil mendesah di wajahnya. Apakah itu hanya sedikit? Ini terlalu berbeda. Ini lebih lemah dari yang kukira. Dasar bebek sialan itu mulutnya keras. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa mempertahankannya. Ekspresi Song Jian berubah dan dia sepertinya kehilangan miliknya kesabaran. Dia melambaikan tangannya ke belakang. Bunuh mereka. Dia tidak terburu-buru menyerang Hua Ziyue dan Kaisar Kecil, hanya untuk menakut-nakuti monyet. Selama orang-orang dari Akademi Ling Qiao ini terbunuh, Kaisar Kecil akan dengan patuh menyerahkan segel Kaisar, yang akan menyelamatkannya dari banyak masalah. Jangan khawatir, Yang Mulia, serahkan ikan dan udang kecil ini kepada saya. Qi Huan awalnya adalah orang yang kejam dan suka membunuh. Hari ini saya akhirnya bisa melepaskannya tanpa terkendali, dan orang ini sangat bersemangat. Sambil mengepalkan tinjunya, dia berjalan menuju sisi ini dengan senyuman garang. Setiap kali dia melangkah, auranya menjadi semakin kuat. Ini adalah kebiasaannya sebelumnya dalam membunuh orang. Pertama-tama dia akan membuat orang lain putus asa, dan kemudian membunuh mereka sedikit demi sedikit. Suasana di tempat kejadian tiba-tiba menjadi khusyuk, dan setiap langkah yang diambil Qi Huan seolah menginjak hati semua orang. Wajah Hua Ziyue penuh dengan keputusasaan, dan hatinya dipenuhi dengan kesedihan. Dia masih gagal menyelesaikan tugas yang dipercayakan oleh mendiang Kaisar, dan akhirnya dikalahkan oleh Song Jian hari ini. Zheng Sanbao tampak serius dan ingin datang membantu, tetapi dia tidak berani bergerak. Pemaksaan Song Jian selalu terkunci di sisinya. Begitu dia bertindak gegabah, Kaisar dan Ibu Suri di belakangnya akan segera bertemu tangan jahat satu sama lain. Satu-satunya yang tidak menganggapnya serius adalah orang-orang dari Akademi Ling Qiao. Alih-alih menunjukkan tanda-tanda gugup, mereka malah memasang senyuman tipis di wajah mereka. Ye Bufan mengabaikan Qi Huan yang datang sama sekali, memandang Nalan Yuka dan berkata, Lan Lan, pergi dan bunuh bajingan tua Feng Singkong itu dan balas dendam dekan tua itu. Aku akan membunuh Feng Tianxiang, dan sisanya. Mari kita serahkan orang-orang itu ke bekerja sama. Ya, Jiang Fangzhu, Li Qingzhu, Hu Yaoyao dan yang lainnya berkata serempak dengan kegembiraan di wajah mereka. Yang lain melihatnya dengan wajah bingung. Apakah orang-orang dari Akademi Ling Qiao ini ketakutan? Qi Huan dan yang lainnya tidak bisa menyelesaikannya, tapi mereka masih ingin menyerang Blue Wind Academy. Orang yang paling terstimulasi adalah Qi Huan. Awalnya, dia ingin menakut-nakuti orang lain hingga panik, berlutut dan memohon belas kasihan, lalu membunuhnya sedikit demi sedikit. Tapi aku tidak pernah menyangka kalau orang-orang tidak menganggapku serius sama sekali, mereka mengabaikanku begitu saja. Kamu sedang mencari kematian. Qi Huan yang marah berhenti bermain perlahan dan mengulurkan tangannya yang besar untuk meraih Ye Bufan. Dokter Ye, hati-hati.
Zheng Sanbao, yang berdiri di sampingnya, buru-buru memperingatkannya. Serangan dari ahli pemasangan puncak tampaknya sangat acak, tetapi kenyataannya serangan itu sangat kuat, jauh melampaui apa yang bisa dilawan oleh biksu biasa. Ya, kamu akhirnya menuju kematian hari ini. Feng Tianxiang berteriak dengan semangat di sana. Dia selalu ingin membunuh Ye Bufan, tapi dia tidak mampu melakukannya setiap saat, malah dialah yang menderita. Tapi hari ini, menurutnya, pihak lain sama sekali tidak punya alasan untuk bertahan hidup. Bagaimanapun juga, ini adalah puncak integrasi, jauh melampaui apa yang bisa dibandingkan dengan si Wance saat itu. Kaulah yang akan mati. Ye Bufan hanya mengangguk ke arah Zheng Sanbao, lalu melangkah menuju Feng Tianxiang, tidak memperhatikan Qi Huan yang mengambil tindakan. Sekarang Qi Huan menjadi semakin kesal, dia memukul tanpa ampun dan menamparkan anak laki-laki di depannya dengan tamparan keras. Tetapi pada saat ini, sesosok tubuh muncul, dan loli kecil kurus berdiri di depannya. Dia mengangkat tangannya dan meninjunya. Itu adalah monster tingkat 8 Xiao Qing. Sejak dia meninggalkan pegunungan 10.000 binatang, Ye Bufan tidak mengizinkannya mengambil tindakan dan menyembunyikan kekuatannya. Ini membuatnya merasa sedih. Kali ini dia akhirnya memiliki kesempatan untuk mengambil tindakan. Dia begitu bersemangat hingga dia tidak menunjukkan belas kasihan dan memukul dengan keras. Qi Huan tertegun sejenak, dia tidak menyangka ada gadis remaja yang berani berdiri dan menghentikannya. Tapi kemudian ekspresi ngeri muncul di wajahnya, dan tekanan dari pihak lain langsung menghancurkan momentumnya. Tidak, kami telah bertemu dengan seorang master. Qi Huan juga dianggap sebagai pria yang tangguh dalam pertempuran dengan pengalaman yang kaya, dan dia segera melihat bahwa tingkat kultivasi lawan jauh di atas miliknya. Dia berbalik dan bersiap untuk melarikan diri, tapi sudah terlambat. Meskipun Xiao Qing tidak menunjukkan bentuk aslinya, kekuatannya benar-benar sebanding dengan orang kuat di akhir periode Dongsu. Dengan satu pukulan, ruang di sekitarnya terkurung, sehingga tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri. Merasakan pukulan dahsyat ini, perasaan ketidakberdayaan yang sangat besar muncul dari lubuk hatinya, dan Qi Huan dipenuhi dengan sakit hati. Awalnya saya mengira saya telah bekerja keras dan bersembunyi selama bertahun-tahun. Begitu saya menunjukkan kekuatan saya akan bisa membunuh semua orang dan merasa segar. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa dalam serangan pertamanya setelah kembalinya dia akan bertemu dengan orang kuat dari alam Gua Void. Tidak peduli apa yang dia pikirkan, tidak peduli apa emosinya, dia tidak bisa menghentikan pukulan Xiao Qing. Setelah mendengar ledakan keras, seluruh tubuh Qi Huan berubah menjadi bola kabut darah yang menyebar ke seluruh langit, tidak meninggalkan satu pun tulang atau ampas yang tersisa. Seluruh tempat sunyi, semua orang terpana dengan pemandangan ini. Itu adalah orang kuat di puncak integrasinya, Qi Huan yang terkenal berlumuran darah. Dia begitu mulia dan kuat beberapa saat yang lalu, tetapi dalam sekejap mata dia menjadi segumpal daging. Hanya Xiao Qing yang melihat tinjunya dengan ekspresi kecewa di wajahnya, lalu mengerutkan bibir dan meludah dengan keras. Apa-apaan ini? Ini terlalu lemah. Ini membunuhmu dengan satu pukulan, aku belum merasa cukup. Bab 2058 situasinya terbalik. Setelah mendengar kata-kata Xiao Qing, semua orang yang hadir menelan ludah mereka. Itu tidak cukup untuk membunuh orang yang berada dalam kondisi prima. Itu tidak cukup. Sebelumnya, meskipun Xiao Xing pernah nongkrong di Akademi Ling Qiao, tidak ada yang menganggapnya serius. Song Jian memperhatikan gadis kecil ini pada awalnya, tapi Ye Bufan tidak pernah membiarkannya mengambil tindakan. Dia selalu dilindungi oleh semua orang, termasuk saat bertarung melawan orang barbar. Dia berpikir bahwa Xiao Qing tidak memiliki kultivasi sama sekali, dan bahkan jika dia memiliki sedikit, dia tidak akan terlalu kuat, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan menghancurkan bumi segera setelah dia membuat A bergerak, dan dia adalah karakter kejam yang dapat membunuh puncak fusi dalam sekejap. Pada saat yang sama, dia diliputi rasa sakit hati. Dia selalu menyusun strategi dan mengendalikan situasi secara keseluruhan, berpikir bahwa seluruh kekaisaran Tianfeng berada di bawah kendalinya. Awalnya semuanya baik-baik saja, tetapi sejak pemuda ini muncul, rencananya telah gagal dan gagal berkali-kali. Setiap kali,
Saya penuh percaya diri, berpikir bahwa saya dapat membentuk situasi yang pasti mematikan, tetapi setiap kali, hasilnya adalah kegagalan. Untuk pemberontakan ini, dia bisa dikatakan telah membuat persiapan yang sangat mudah. 3.000 pemanah yang dipilih dengan cermat mengira mereka bisa mencapai pembunuhan yang menentukan. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa Ye Bufan telah menyiapkan ribuan serigala badai, namun dia gagal mencapai pembunuhan pamungkas dan terbunuh seketika. Lupakan saja, dia telah menahannya selama beberapa dekade, menekan kultivasinya dan bahkan mengambil Qi Huan yang berlumuran darah. Saya awalnya berpikir bahwa situasinya akan sepenuhnya stabil ketika dua puncak integrasi bersatu. Bahkan Zheng Sanbao tidak berguna, dan tidak ada kemungkinan untuk membalikkannya. Untungnya, mereka mengirim Lolita kecil untuk membunuh Qi Huan dalam sekejap, dan situasinya tiba-tiba menjadi lebih buruk. Saat ini, Song Jian merasa benci, marah dan penuh keraguan. Di mana Ye Bufan menemukannya? Mengapa begitu kuat? Bisakah dia benar-benar mencapai level alam Dongsu di usia yang begitu muda? Setelah persiapan yang matang selama bertahun-tahun, semuanya hancur. Mungkinkah Tuhan mengutus dia untuk menghukum dirinya sendiri? Dia tercengang di sini, dengan ribuan pemikiran di benaknya, tetapi orang-orang dari Akademi Ling Qiao tidak ragu-ragu sama sekali. Mereka semua mengetahui identitas Xiao Qing dengan sangat baik. Dia adalah monster puncak tingkat 8. Membunuhnya pada tahap awal integrasi adalah hal yang wajar. Nalan Yujia tidak berhenti sama sekali dan langsung mendatangi Feng Xingkong. Kamu bermarga Feng, kamu adalah penjahat yang tercela. Kamu telah berkomplot melawan laki-laki saya satu demi satu, dan kamu juga berkomplot melawan dekan lama. Hari ini aku harus memenggal kepalamu dan memainkannya dengan bola. Dari mimpi. Saat ini, dia sudah ketakutan. Saya sangat ketakutan sehingga gadis kecil itu bisa membunuhnya dalam sekejap. Memikirkan hal ini, dia tidak ragu sama sekali, berbalik dan bersiap untuk melarikan diri. Tapi bagaimana Nalan Yujia bisa memberinya kesempatan untuk melarikan diri? Setelah teriakan marah, telapak tangan energi sejati yang besar menepuknya ke udara. Melihat dia tidak bisa melarikan diri, Feng Xingkong tidak punya pilihan selain memukul dengan seluruh kekuatannya. Meskipun ia telah berusaha semaksimal mungkin, masih terdapat kesenjangan yang sangat besar antara integrasi tahap tengah dan integrasi tahap akhir. Meskipun pukulannya nyaris tidak menembus tangan besar energi sejati, organ dalamnya terguncang dengan hebat, dadanya terasa seperti terbakar, dan seteguk darah muncrat. Nalan Yujia tidak berhenti sejenak, lalu menendang dadanya lagi. Klik, klik, klik. Terdengar suara retakan tulang yang keras, dan Feng Xingkong ditendang puluhan meter jauhnya. Sepotong besar dadanya roboh, dan beberapa suap darah muncrat satu demi satu. Pada saat ini, dia akhirnya merasakan ketakutan akan kematian, dan hatinya dipenuhi dengan penyesalan. Jika dia mengetahui hal ini, dia seharusnya segera meninggalkan kota Tianlang. Tapi sudah terlambat. Di mana kesempatan untuk melarikan diri sekarang? Guru Nalan, selama kamu melepaskan aku. Feng Xingkong awalnya meminta belas kasihan, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, cahaya pedang melintas di depan matanya, dan kemudian kepalanya terbang tinggi. Dalam kilasan kesadaran terakhirnya, dia melihat sebuah kaki menendangnya, dan kemudian dia benar-benar kehilangan kesadaran. Tendangan Nalan Yujia begitu kejam hingga tidak hanya menghancurkan kepala Feng Xingkong, tetapi juga melenyapkan jiwa sepenuhnya. Dia jatuh ke tanah, wajahnya yang lembut tidak menunjukkan belas kasihan. Feng Xingkong adalah orang yang memiliki banyak perbuatan jahat. Dia tidak hanya membunuh dekan tua Wei Wentong, tapi dia juga penyebab utama kehancuran Akademi Ling Qiao meninggal seperti ini, itu akan menjadi keuntungan baginya. Semua orang di sekitar mereka menciut karena ketakutan. Tidak ada yang menyangka bahwa wanita cantik yang terlihat lembut dan lembut ini bisa begitu kejam. Pada saat ini, orang-orang menyadari bahwa tidak ada wanita di sekitar Ye Bufan yang sederhana. Baru saja, loli kecil itu langsung membunuh Qi Huan dengan darah, dan sekarang wanita ini menendang Feng Xingkong hingga berkeping-keping. Feng Tianxiang terus mundur dari pendekatan Ye Bufan, matanya penuh ketakutan. Dia tahu bahwa dia sendiri bukan tandingannya,
jadi dia hanya bisa terus menoleh untuk melihat Feng Xingkong adalah harapan terakhirnya. Tanpa diduga, Feng Xingkong meninggal seperti ini, dan kematiannya sangat menyedihkan. Tolong, lepaskan aku tidak berani melakukannya lagi. Feng Tianxiang pada awalnya bukanlah orang yang berkemauan keras, tapi sekarang Qi Huan yang berlumuran darah telah mati, dan pamannya telah meninggal, bagaimana dia masih bisa memilikinya? Sedikit keberanian untuk menanggungnya secara langsung. Dia berlutut di depan Ye Bufan sambil menjatuhkan diri. Biarkan kamu pergi, apakah kamu masih ingat sudah berapa kali ini terjadi? Ye Bufan memasang ekspresi sinis di bibirnya. Kali ini memang benar, selama kamu melepaskanku, aku tidak akan pernah berani memprovokasimu lagi. Feng Tianxiang dipenuhi dengan penyesalan. Jika dia tidak menargetkan Ye Bufan sejak awal, dia tidak hanya akan melakukannya tidak berakhir seperti ini, dan pada saat yang sama mendapatkan tempat di babak kualifikasi pemula. Namun tidak ada obat penyesalan di dunia ini, dan penyesalan saja tidak ada gunanya. Orang sepertimu tidak pantas hidup di dunia, pergilah bersama pamanmu. Setelah Ye Bufan mengatakan ini, pedang di tangannya berkilat, dan bola api meledak. Setelah kilatan pedang matahari yang sengit menyala, Feng Tianxiang langsung berubah menjadi bola abu oleh nyala api yang panas. Di sisi lain, Jiang Fangzhu dan Lu Sueman tentu saja tidak berdiam diri dan melancarkan serangan sengit terhadap yang lain di Akademi Blue Wind. Sekarang semua orang yang tersisa di Akademi Blue Wind terluka, dan yang inti adalah mereka yang berasal dari Sekte Pedang Qiong Utara. Meskipun Fang Huayu berada di tahap akhir dari alam pemurnian kekosongan, dia benar-benar tidak kompeten di depan Jiang Fangzhu, yang berada di puncak alam pemurnian kekosongan. Dia dipukuli bola balik tanpa kekuatan untuk melawan. Meskipun yang lain memiliki sedikit keunggulan dalam kultivasi, mereka semua terluka dalam pertempuran sebelumnya dan kekuatan mereka sangat berkurang. Mereka dikalahkan oleh Lu Sueman, Hu Yaoyao, Li Qingzu dan lainnya. Mereka berjuang untuk bertahan pada awalnya, tetapi ketika Ye Bufan dan Nalan Yujia bergabung, mereka tiba-tiba dikalahkan. Nalan Yujia sama sekali tidak sopan. Dia meninju semua anggota Sekte Pedang Bei Qiong dan meledakkan mereka satu persatu. Fang Huayu langsung ketakutan. Menghadapi pedang matahari yang ganas di tangan Ye Bufan, dia berteriak dengan cepat, "Kamu tidak bisa membunuhku. Ayahku adalah penguasa Sekte Pedang Bei Qiong." Sebelum dia bisa menyelesaikannya, kata-katanya, pedang Ye Bufan muncul. Cahaya telah memancar dari lehernya, dan mayat langsung berubah menjadi abu oleh api, dan bahkan jiwa pun tidak lolos. Sekte Pedang Bei Qiong menyebabkan masalah baginya satu demi satu, jadi bagaimana dia bisa bersikap sopan? Ceritanya panjang, tapi itu semua terjadi dalam sekejap mata, pihak Akademi Blue Wind dikalahkan sepenuhnya. Di sisi lain, Xiao Qing sudah berjalan menuju Song Jian. Di matanya, hanya Pangeran Ansun, yang telah mencapai puncak integrasi, yang dapat dianggap lawan, dan yang lainnya terlalu lemah. Bab 2059 Pangeran Ansun yang menyedihkan. Masih ada beberapa orang di sekitar Song Jian saat ini, tetapi mereka semua sangat ketakutan. Melihat Xiao Qing berjalan ke arahnya, mereka semua mundur tanpa sadar. Mereka memberontak di belakang Pangeran Ansun demi meraih kejayaan dan kekayaan. Saat ini, orang bodoh pun dapat melihat bahwa situasinya sudah berakhir, kekayaan tidak mungkin lagi, dan hal yang paling mewah adalah menyelamatkan nyawa. Yang mulia, ayo pergi. Pangeran Ansun telah bekerja keras selama bertahun-tahun, dan dia masih memiliki beberapa loyalis keras, seperti Zhao Lian yang selalu berdiri di sisinya. Dia mendorong Song Jian keluar, lalu berteriak keras, dan bergegas menuju Xiao Qing dengan seluruh kekuatannya. Pada saat ini, Zhao Lian telah membalas kematiannya, matanya merah darah, energi sebenarnya di tubuhnya mengalir dengan liar, dan dia meninju dengan seluruh kekuatannya. Pria di depannya adalah pria kuat yang bisa langsung membunuh puncak dari tubuh gabungan, dan dia tidak berani meremehkannya sedikitpun. Dia juga berada pada tahap akhir integrasi, dan momentum setelah pukulan ini sangat mengejutkan, bahkan udara mengeluarkan suara menderu. Terlalu lemah. Yang lain dipaksa mundur oleh momentum Zhao Lian, tapi Xiao Qing terus menggelengkan kepalanya. Tekanan ini sama sekali tidak cukup di depan monster tingkat 8,
jadi dia menamparnya dengan santai. Dengan keras, aura Zhao Lian langsung terkoyak, dan kemudian seluruh tubuhnya terlempar ke belakang oleh kekuatan tak terlihat, dan tubuhnya meledak menjadi bola kabut darah di udara. Monster tingkat 8 sebanding dengan orang kuat di alam gua. Mereka dapat menghancurkan langit dan bumi hanya dengan satu gerakan tangan dan kaki. Tapi kematian Zhao Lian tidak sia-sia, dia masih memberi sedikit waktu bagi Song Jian untuk melarikan diri. Saat ini, Pangeran Ansun tidak lagi berpikir untuk merebut tahta. Satu-satunya hal yang ingin dia lakukan adalah menyelamatkan nyawanya. Dia mengerahkan kultivasinya secara ekstrim dan berubah menjadi hantu dan terhanyut ke kejauhan. Saat ini, Xiao Xing dihadang oleh Zhao Lian, dan Zheng San melindunginya di depan kaisar. Di mata semua orang, Song Jian tidak dapat dihindari untuk melarikan diri, tetapi pada saat ini, bayangan hitam tiba-tiba muncul di udara, menghalangi jalannya. Sosok hitam ini mengenakan jubah hitam dan tudung di kepalanya, menutupi segalanya kecuali matanya. Song Jian jelas tidak mengharapkan siapapun untuk menghentikannya, tetapi saat ini dia sangat ingin melarikan diri, takut Xiao Qing akan mengejarnya, jadi dia secara alami tidak ragu sama sekali dan meninju dengan keras, bergegas ke depan tanpa melambat, semua. Pria berbaju hitam itu melangkah ke dalam kehampaan tanpa berniat mengelak. Dia dengan santai mematahkan pukulannya dengan lambaian tangannya, lalu menendang perutnya. Song Jian mengerang, dan kemudian seluruh tubuhnya terbang mundur seperti bola meriam, yang 10 kali lebih cepat daripada saat dia datang. Pada saat ini, hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia bisa dikalahkan hanya dengan satu gerakan. Tapi dia telah hidup selama bertahun-tahun dan belum pernah melihat orang kuat di alam Dongsu. Hari ini, dua orang tiba-tiba muncul. Tiba-tiba sesuatu terjadi padanya, dan dia meraung dengan enggan, "Kamu benar-benar menipuku." Semuanya terjadi terlalu cepat, dan dalam sekejap, dia terbang ke depan Xiao Xing. Baru kemudian Song Jian menyadari bahwa meskipun tendangan lawannya sangat keras, itu dilakukan dengan keterampilan, memungkinkan dia untuk terbang kembali dengan sangat cepat, tetapi dia tidak terluka sama sekali. Kalau tidak, mengingat budidaya pria berbaju hitam, dia mungkin sudah meledak menjadi segumpal daging sekarang. Tapi dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak sekarang, karena tinju Xiao Xing telah mengenai dia. Pangeran Ansun, yang dulunya begitu mulia, sekarang merasa ingin menangis. Dia telah menyembunyikan budidayanya selama bertahun-tahun dan menggunakannya untuk melarikan diri segera setelah terungkap. Akibatnya, dia baru saja ditendang oleh Dongsu yang kuat, dan sekarang dia harus menghadapi Dongsu yang kuat lainnya. Pangeran Ansun berusaha sekuat tenaga untuk memukul, namun sayangnya pukulannya tidak menimbulkan ancaman apapun bagi Xiao Qing. "Kamu tidak bisa membunuhku, aku seorang pangeran." Song Jian awalnya ingin menggunakan identitasnya untuk mendapatkan kesempatan bertahan hidup, tapi sayangnya dia menemukan orang yang salah. Sebagai monster tingkat 8, Qing Jiao adalah raja dari seluruh pegunungan 10.000 binatang, jadi mengapa dia menganggap serius pangeran sekecil itu? Orang-orang itu tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali dan memukulnya dengan keras. Lalu terdengar ledakan teredam, dan Pangeran Song Jian dari Ansun yang ambisius meledak menjadi bola kabut darah. Pada saat ini, perhatian semua orang tertuju ke sini. Mereka dikejutkan oleh pemandangan di depan mereka dan tanpa sadar mengabaikan segala sesuatu di sekitar mereka. Dan pada saat ini, pria berbaju hitam tiba-tiba muncul, berubah menjadi aliran cahaya hitam, dan bergegas menuju Ye Bufan. Tidak, Ye Bufan segera menyadari ada yang tidak beres. Alasan pihak lain mengirim Song Jian ke Xiao Qing tanpa cedera adalah untuk menarik perhatian orang lain, dan targetnya ternyata adalah dirinya sendiri. Dia tidak tahu siapa pihak lain itu dan mengapa dia ingin berurusan dengannya. Yang paling penting sekarang adalah melarikan diri ke Qing Jiao sesegera mungkin. Pria ini jelas juga orang kuat di Dongsu, dan hanya Xiao Xing, seorang pengawal super, yang dapat melindunginya sepenuhnya. Memikirkan hal ini, dia memikirkannya dan hendak melarikan diri ke Xiao Qing. Sayangnya, dia masih meremehkan rasa takut akan Dongsu yang kuat. Tekanan besar menghantamnya, dan tubuhnya tidak dapat bergerak bahkan setengah menit pun. Bahkan energi sebenarnya di tubuhnya berhenti bergerak, dan bahkan bernapas menjadi sangat sulit.
Orang lain di sekitar juga menyadari ada yang tidak beres di sini, tapi sayangnya sudah terlambat. Lu Sueman, Jiang Fangzu dan yang lainnya ingin membantu, tetapi di bawah tekanan pria itu mereka hanya bisa mundur terus-menerus dan tidak memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan. Kesenjangan antara ahli alam Liansu dan Dongsu terlalu besar. Nalan Yujia hampir tidak memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan, tapi sayang sekali dia baru saja membunuh Feng Xingkong dan berada jauh dari Ye Bufan, jadi sudah terlambat untuk menyelamatkannya dengan tergesa-gesa. Xiao Qing, satu-satunya orang yang mampu, saat ini sedang berurusan dengan Song Jian dengan penuh minat dan tidak memperhatikan pergerakannya sama sekali. Kecepatan Dongsu yang kuat sangat cepat. Dalam sekejap, pria berbaju hitam mendatangi Ye Bufan, mengangkatnya, lalu menghilang dari kerumunan, berubah menjadi aliran cahaya hitam dan menghilang ke langit malam. Xiao Xing, selamatkan orang-orang dengan cepat. Nalan Yujia berteriak dan mengejarnya dari belakang. Xiao Qing memecahkan Song Jian dan segera menyadari ada sesuatu yang salah di sini, dan mengejarnya dalam sekejap. Kecepatannya memang sangat cepat, tapi sayang sekali dia terlambat mengambil tindakan. Saat dia naik ke udara, lawannya telah benar-benar menghilang, dan tidak ada bayangan yang terlihat sama sekali. Di mana orang-orangnya? Kemana mereka pergi? Xiao Xing mendatangi Nalan Yujia dan bertanya dengan penuh semangat. Di sana, Nalan Yujia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah menghilangnya Ye Bufan. Tapi karena kecepatannya terlalu lambat, dia benar-benar kehilangan jejak lawannya. Dia hanya mengacu pada arah terbang pria berbaju hitam sebelumnya. Kejar! Xiao Xing tidak mempedulikan hal lain dan segera mengejar ke arah itu. Ye Bufan sudah pingsan ketika dia dibawa pergi. Ketika dia membuka matanya lagi, dia menemukan bahwa dia sudah berada di dalam gua. Pria berbaju hitam berdiri tidak jauh dari situ, menatapnya dengan tenang. Siapa kamu? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Bab 2060, tebak siapa saya. Kalau begitu tebak siapa aku. Jika tebakanmu benar, aku akan mengampuni nyawamu. Jika kamu tidak menebaknya, matilah. Suara pria berbaju hitam itu sangat acuh tak acuh, seperti suara elektronik yang dimilikinya terdengar di kehidupan sebelumnya, tanpa jejak warna emosional apapun. Tapi saat ini, Ye Bufan sedang tidak berminat untuk mempertimbangkan suara pihak lain, sebaliknya, otaknya berputar cepat, mengingat situasinya saat ini. Pihak lain seharusnya tidak memiliki niat untuk membunuhnya, jika tidak, dia akan membunuhnya langsung di kota Tianlang. Dengan tingkat kultivasi pria berbaju hitam, sangat mudah untuk membunuhnya. Dia cukup menamparnya sampai mati. Tapi ini hanya sebuah ide. Meskipun dia tidak ingin bunuh diri sebelumnya, bukan berarti dia tidak akan membunuhnya di masa depan. Oleh karena itu, untuk mengurangi niat membunuh pihak lain sebanyak mungkin, prioritas utama adalah menjawab pertanyaan ini. Tapi masalah ini terlalu sulit. Tubuh pihak lain tertutup rapat, hanya dua matanya yang terbuka. Sama seperti menyelesaikan sebuah pertanyaan, kondisi yang diketahui terlalu sedikit dan sangat merepotkan untuk mendapatkan jawabannya. Kesabaranku terbatas, aku hanya memberimu waktu 10 napas. Pria berbaju hitam itu masih terdengar acuh tak acuh, lalu mulai menghitung mundur. 10, 9, 8, 7. As satu demi satu angka mulai menghitung mundur, dia meludah, dan aura pembunuh di tubuhnya mulai perlahan menjadi lebih kuat. Otak Ye Bufan berputar cepat, siapa pihak lainnya? Tiba-tiba sebuah nama terlintas di pikiranku. Kamu adalah Raja King Ye. Pada saat ini, pria berbaju hitam itu melontarkan kata demi kata. Dia berhenti setelah mendengar jawaban Ye Bufan, dan kemudian bertanya, apa alasannya? Aku tidak ingin kamu tertipu. Ye Bufan akhirnya menghela nafas panjang. Dia belum kembali ke bumi untuk bertemu kembali dengan kerabatnya, jadi wajar saja dia tidak ingin mati di sini seperti ini. Terlihat dari reaksi pihak lain bahwa dia 90% yakin bahwa tebakannya benar. Pria berbaju hitam ini adalah Raja King Ye dari kaum barbar. Ada 3 alasan. Ye Bufan berkata, pertama, kamu tidak membantu Pangeran Song Jian dari Ansun memberontak, yang berarti kamu tidak berada di pihak yang sama dengannya. Dan jika kamu melakukan sesuatu padaku, itu berarti kamu tidak berada di pihak keluarga kerajaan.
Di kota Tianlang baik keluarga kerajaan Kekaisaran Tianfeng maupun kelompok Pangeran Ansun, hanya ada satu kekuatan lain, kaum barbar. Pria berbaju hitam tidak berkomentar, tetapi dengan lembut mengucapkan dua kata, lanjutkan. Berkata kedua, Song Jian bilang kamu selingkuh, artinya dia sudah menebak identitasmu. Jika kamu berhubungan dengannya, dan dia tidak mengenalmu, itu berarti dia mungkin Raja Qingye. Kali ini orang barbar tiba-tiba menyerang Tian Wolf City tidak sesuai dengan waktunya, juga tidak masuk akal. Jika Anda harus menemukan jawaban, itu adalah kolusi antara dalam dan luar. Song Jianlah yang meminta Anda untuk datang ke sini. Faktanya, ini jawabannya adalah sesuatu yang baru saja dia pikirkan. Dia baru saja mendengar dari Zai Tian dan putrinya. Kedatangan orang barbar kali ini agak aneh. Bukan hanya waktunya yang salah, tapi skalanya juga belum pernah terjadi sebelumnya. Pria berbaju hitam itu masih berdiri diam di sana, tanpa memberikan indikasi apapun. Ye Bufan tahu bahwa dia telah menebak dengan benar lagi, dan melanjutkan, poin terakhir, kultivasimu telah mencapai alam Gua Void. Dekat kota Tianlang, hanya Raja Qingye yang memiliki kemungkinan ini. Bahwa ketiga alasan ini semuanya mungkin. Ye Bufan berkata, tetapi jika digabungkan, itu adalah jawaban yang tak terhindarkan. Anda adalah Raja Qingye. Kamu bisa menebak identitasku dalam waktu sesingkat itu. Pantas saja orang barbar kami akan dikalahkan olehmu. Kamu benar, aku Raja Qingye. Pria berbaju hitam itu mengakui identitasnya tanpa ragu-ragu kali ini. Ye Bufan diam-diam menghela nafas lega. Dia akhirnya lulus ujian. Meskipun dia belum keluar dari bahaya, setidaknya dia baik-baik saja untuk saat ini. Raja Qingye mengabaikan reaksinya dan melanjutkan, kali ini memang aku dan Pangeran Ansun yang berkonspirasi. Song Jian memintaku memimpin pasukan untuk menyerang kota Tianlang untuk membuat momentum lebih besar. Dia meminta Kaisar Muda dan Ibu Suri untuk mengantarnya taklukkan secara pribadi, lalu cari peluang untuk merebut kekuasaan dan naik tahta. Setelah masalah ini selesai, dia berjanji akan memindahkan kota Tianlang ke suku barbar saya. Petik 2. Ye Bufan diam-diam terkejut. Dia tidak menyangka Song Jian begitu tercela. Demi keuntungan egoisnya sendiri, dia menjual kota Kekaisaran Tianfeng langsung ke ras asing. Dia berkata, Pangeran Ansun adalah penjahat yang tercela aren, apakah kamu tidak takut padanya? Petik 2. Pertempuran antara kedua pasukan hanya soal strategi, bukan kehinaan. Raja Qingye berkata, di permukaan, saya menyetujui konspirasi Song Jian, tetapi kenyataannya, saya memiliki niat lain. Bagaimana mungkin kota Tianlang yang kecil bisa menatap mata saya? Menurut rencanaku sebelumnya, aku akan menggunakan kesempatan ini untuk secara langsung melenyapkan pasukan elit Kekaisaran Tianfeng, dan kemudian membunuh Kaisar Muda, Janda Permaisuri, dan Song Jian bersama-sama. Ye Bufan terkejut. Dia tidak menyangka ambisi pihak lain begitu besar. Saat Song Jian berkomplot melawan Ibu Suri, dia juga sedang diplot oleh orang lain. Pada saat ini, Raja Qingye menoleh dengan tatapan dingin, saya berpura-pura mundur dulu. Menarik Song Jian untuk datang dan memasang jebakan. Semuanya berjalan sangat lancar. Selama saya menghabiskan sebagian pasukan Kekaisaran Tianfeng dan kemudian membunuh Song Jian, saya pasti akan memenangkan kemenangan penuh. Tapi saya tidak menyangka bahwa Anda benar-benar membunuh kavaleri Black Panther saya dan membakar makanan dan rumput saya, menyebabkan saya gagal. Bukan saja saya tidak mendapatkan keuntungan apapun, tetapi saya juga menderita kerugian besar. Dengan kegagalan pemberontakan Song Jian, bahkan kota Tianlang yang saya janjikan kepada saya pun lenyap. Dengan kata lain, aku tidak kalah dari Song Jian kali ini, aku juga tidak kalah dari Kekaisaran Tianfeng. Tapi aku kalah di tanganmu. Hanya karena penampilanmu benar-benar merusak rencanaku, apa menurutmu aku harus membunuhmu? Petik 2. Dalam kemarahan, Raja Qingye meluap dengan niat membunuh. Menghadapi kekuatan alam Dongsu yang kuat, Ye Bufan berada di bawah tekanan yang luar biasa, tapi dia masih memiliki senyum tipis di wajahnya. Jika kamu ingin membunuhku, kamu akan melakukannya itu sudah lama sekali. Dan dia tidak mau bersusah payah membawaku ke sini.
Alasan kenapa kamu terburu-buru kabur dari kota Tianlang adalah karena kamu tidak boleh yakin akan kemenangan saat menghadapi teman-temanku. Ye Bufan mencoba menggunakan kesadaran spiritualnya untuk diam-diam memindai Raja Qingye, tetapi menemukan bahwa aura lawan terlalu kuat, dan kesadaran spiritualnya tidak dapat menembusnya sama sekali. Namun, menurut penilaian awal, tingkat budidaya Raja Qingye seharusnya tidak sebaik naiklah ke Qingjiao, jika tidak, kamu tidak akan menggunakan Song Jian untuk menstabilkan Xiao Xing dan kemudian buru-buru melarikan diri. Temanmu itu memang sangat kuat. Aku bukan tandingannya, tapi jangan terlalu berharap. Tempat ini sangat rahasia dan dia tidak dapat ditemukan. Raja Qingye berkata, aku tidak ingin membunuhmu sekarang, tetapi kamu telah merusak rencanaku, dan kamu harus membayar harganya. Petik 2. Katakan padaku, bagaimana aku bisa memberikan kompensasi padamu? Meskipun dia tahu hanya ada sedikit harapan, Ye Bufan masih mencoba yang terbaik untuk mengulur waktu. Selama Xiao Xing dan yang lainnya dapat menemukan gua ini, dia akan memiliki harapan. Raja Qingye tidak menjawab pertanyaannya, tetapi bertanya, apakah kamu menyembunyikan dirimu? Usia. Tidak, tahun ini aku memang berumur 21 tahun. Kalau tidak aku tidak akan bergabung dengan Blue Wind Academy. Ye Bufan tidak tahu apa tujuan pihak lain, tapi dia tidak menyembunyikan apapun. Semakin sedikit kebohongan yang dia lakukan, semakin baik. Titik. Mata Raja Qingye mengembara, dan dia terus menatapnya. Tingkat kultivasi agak rendah, hanya tahap tengah dari jiwa yang baru lahir. Untungnya, dia masih seorang biksu pemurnian tubuh, dan dia telah mencapai puncak kekosongan alam pemurnian. Meski tidak terlalu bagus, namun tetap saja jarang terjadi di usia Anda. Penampilannya lumayan, tidak terlalu tampan, tapi dia menarik perhatianku. Yang terpenting adalah menjadi pintar. Bagi seorang pria, ini adalah syarat yang paling penting. Meskipun pihak lain hampir tidak memuji dirinya sendiri, Ye Bufan merasa semakin tidak nyaman semakin dia mendengarkan, dan berkata dengan terkejut, apa maksudmu? Mengapa sepertinya Anda sedang mencari menantu? Tingkatan kultivasi dalam buku ini dibagi menjadi, tahap pelatihan Qi, tahap pembangunan fondasi, tahap ramuan emas, tahap jiwa baru lahir, tahap transformasi roh, tahap pemurnian kekosongan, tahap integrasi, tahap kekosongan gua, tahap Mahayana, dan melampaui kesengsaraan. Setiap tingkatan dibagi menjadi 4 alam kecil yaitu tahap awal, tahap tengah, tahap akhir, dan puncak Dzogchen.